Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Seltia Mesara dari kelas M95. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi ajmail, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita berada di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam kita pada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Adapun judul ceramah yang saya bawakan yakni bagaimana Islam membangun persatuan dan keberagaman. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk dari manusia menuju jalan yang lurus, benar dan sesuai dengan tuntutan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia, sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Islam sangat menjunjung keberagaman atau pluralitas, karena keberagaman atau pluralitas merupakan sunnatul yang kita junjung tinggi dan kita hormati keberagamannya. Seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 3 yang artinya, wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Dari ayat Quran tersebut, itu menunjukkan bahwa Allah sendiri yang telah menciptakan keberagaman. Yang di dunia ini mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini, bukan berarti menganggap kelompok, mazhab, ataupun keberagaman yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya yang paling benar. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwat dan menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwat dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 49. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu di manakah antara kedua saudara dan bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ketegasan syariat Islam memberikan gambaran betapa pentingnya Islam terhadap permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Beberapa hadis memberikan perumpamaan bahwa sesama muslim diibaratkan satu tubuh. Perumpamaan kaum mukmin dalam satu sikap yang saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Seumpama tubuh, jika satu tubuh anggota sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Perumpamaan yang lain diibaratkan bangunan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagai menguatkan dan sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Adapun penyebab munculnya perbedaan aliran antara lain, yaitu adanya pergolakan politik dalam negeri, pengalian pemikiran non-muslim, dan akibat proses pertumbuhan kultural dan politik. Adapun 4 prinsip keberagaman, yaitu prinsip keberagaman yang lapang, keadilan dan objektif, dan menjadikan
menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompensasi positif dalam kebaikan.